Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Syauki dan rekan saya Sade Charliza. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh rekan saya Sade Charliza. Baik, saya Sade Charliza ingin menjelaskan tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan secara efektif dan efisien guna mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen sumber daya manusia memiliki 6 unsur, yaitu manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Manusia adalah unsur yang paling penting untuk memajukan suatu perusahaan. Kemudian uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Yang tiga, bahan merupakan unsur yang mendukung kegiatan. Dan mesin adalah alat yang digunakan untuk membuat suatu hasil produksi. Kemudian ada metode, yaitu hal yang penting juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Yang terakhir ada pasar, merupakan unsur yang meliputi strategi, pengendalian, perencanaan berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Dan manajemen memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi manajerial, fungsi operasional, dan kedudukan SDM. Fungsi manajerial meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, sedangkan fungsi operasional meliputi penggadaian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Yang terakhir ada kedudukan SDM, yaitu pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu. Dan manajemen memiliki tujuan antara lain memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan bekerja tinggi, memiliki pekerja yang siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal. Yang kedua, mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. Yang ketiga, membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. Yang keempat, memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer ini mencapai tujuannya. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai suatu tujuannya. Yang keenam, menyediakan media komunikasi antar pekerja dan manajemen organisasi agar tidak ada kesalahpahaman. Yang terakhir, bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM. Jelaskan ciri-ciri atau karakteristik sumber daya manusia. Yang pertama, memenuhi pengetahuan penuh tentang tanggung jawab, tugas, dan wewenangnya. Yang kedua, memiliki pengetahuan atau knowledge yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya secara penuh. Yang ketiga, mampu melaksanakan tugas-tugas yang harus dilakukannya karena mempunyai keahlian atau keterampilan yang diperlukan. Yang keempat, bersikap produktif, inovatif, kreatif, mau bekerjasama dengan orang lain, dapat dipercaya, dan lain sebagainya. Lanjut kepada peran manajemen sumber daya manusia. Peran manajemen sumber daya manusia yang pertama adalah peran administrasi MSDM. Peran administrasi difokuskan pada pemrosesan dan penyampaian data, meliputi penyampaian database, arsip pegawai, proses klaim, kebijakan organisasi tentang program pemeliharaan dan kesejahteraan pegawai, pengumpulan dokumen, dan sebagainya. Yang kedua, peran operasional MSDM. Peran ini lebih bersifat taktis, meliputi pemrosesan lamaran pekerjaan, proses seleksi dan wawancara, kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan, peluang bekerja dengan kondisi baik, pelatihan dan pengembangan, program K3 dan sistem kompensasi. Yang selanjutnya, peran strategis ini menekan bahwa orang-orang dalam organisasi merupakan sumber daya yang penting
dan investasi organisasi yang besar. Agar sumber daya manusia dapat berperan strategis, maka harus fokus pada masalah-masalah dan investasi sumber daya manusia jangka panjang. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada fungsi pemeliharaan, fungsi kedisiplinan, fungsi pemberhentian, fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, fungsi pengandalian, fungsi pengadaan, fungsi pengembangan, fungsi kompensasi, dan fungsi pengintegrasian. Lanjut, kegiatan dan ruang lingkup masalah sumber daya manusia. Kegiatan atau aktivitas MSDM secara umum adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk membentuk suatu satuan kerja yang efektif dalam organisasi seperti perencanaan dan analisis MSDM, kesetaraan kesempatan bekerja, perekrutan atau staffing, pengembangan SDM, kompensasi dan keuntungan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja, hubungan tenaga kerja dan buruh atau manajemen. Lalu, ruang lingkup MSDM, merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta melokasikannya kepada karyawan, merencanakan, menarik, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan karyawan secara efektif untuk dapat melakukan pekerjaan yang telah dirancang sebelumnya. Menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang dapat memuaskan sebagai kebutuhan karyawan melalui kesempatan pengembangan karir, sistem kompensasi atau balas jasa yang adil, serta hubungan antara karyawan dan atasan yang serasi melalui organisasi karyawan yang dibentuk. Terakhir, mempertahankan dan menjamin efektivitas dan semangat kerja yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.